datang mengerangi hariku yang terasa sunyi. Oh Ramadan, berkahmu ku tunggu. Bismillah. Jadi jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala magi hawa akal untuk berpikir, mata untuk mencari, dan hati untuk memutuskan. Maka tanya fatwa ke hati masing-masing. Ya. Sebetulnya ulama itu hanya membantu saja. Ulama hanya membantu saja untuk kita bisa dekat dengan Allah. Tapi perjuangan kita pribadi masing-masing itu yang menentukan. Kita betul-betul sungguh-sungguh enggak? Betul-betul enggak awak aku ingin berjumpa dengan Allah, cinta ke Allah. Nah, kalau ada keinginan yang sungguh-sungguh untuk berjumpa dengan Allah, nah, maka tentu ada usaha yang awak. Tentu ada usaha yang awak untuk bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala tadi. Ya. Awak dengar dari guru kan, kecek guru, siapa saja yang mengenal Allah dia pasti akan mencintai Allah. Siapa saja yang mencintai Allah Subhanahu wa taala dia pasti akan takut kepada Allah. Takut ke Allah itu berbeda dari takut ke makhluk. Orang kalau takut ke makhluk dia lari menjauh, menyuruhnya. Tapi orang yang takut ke Allah dia akan lari mendaki merapai ke Allah Subhanahu wa taala. Maka ini penting. Ya. Kalau lah takut orang ke Allah barunya taat ke Allah. Ya. Hari kini awak gue jarang mendengar tentang keindahan Allah, tentang kebaikan Allah, tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Yang awak dengar tentang orang ku hebat, orang ku kayu, orang ku Allah hebatnya. Jarang awak dengar pembicaraan Allah yang maha kayu, Allah yang hebat, Allah yang berkuasa. Jarang awak dengar pembicaraan itu. Tapi para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu setiap hari di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya saling bicara kebesaran Allah, hanya mendengar tentang Allah Subhanahu wa taala, tentang cantiknya Allah, maha baiknya Allah, maha sempurnanya Allah, maha menciptakan, memelihara dan memberi rezekinya Allah, maha melihat, maha mendengar, maha mengetahui. Seluruh sifat-sifat Allah mereka kenali dengan baik. Nah, contoh gini lah, apa-apa yang ada di grup, ada orang bercerita kawan, kicanya Pak, tahu tak Pak, di kampung sebelah tu, di situ aduh anak gadis Pak, ancak bang, itu tak bidadari ancak bang, ancak mana, yuwana sempurna itu orang, paling ancak di dunia nampak. Solehah apalah 30 juz Al-Quran. Al-Mustafa orang itu. Tapi ketika mendengar berita tentang adanya seorang yang cantik jelita, pasti di hati kita semua ada keinginan untuk melihat. Di hati kita semua ada keinginan untuk berjumpa dengan kecantikan itu, orang yang cantik itu. Kemudian, apalagi dilihatkan fotonya, aku fotonya bang. Setelah melihat keindahan foto, baru foto. Keinginan untuk berjumpa dengan cewek cantik tadi semakin menggebu-gebu di dalam jiwa. Bang, nampaknya bang, ini namuh kah bang? Ini psikolog kah bang? Mendengar kata-kata itu, berdampun-dampun darah. Nah, ingin masuk ada cewek rancak tadi. Bang ingin teleponnya nak? Kau ada nomor teleponnya, teleponlah. Ketika mulai bunyi pencet nomor teleponnya itu, langsung semakin kerinduan untuk berjumpa aku semakin menggebu-gebu. Begitulah sahabat Nabi SAW dulu ketika mendengarkan tentang keindahan Allah Subhanahu wa taala, ingin berjumpa mereka dengan Allah. Ketika datangnya perintah sholat, pulang Isra Mi'raj, Nabi membawa perintah sholat, diberikan ibarat telepon untuk langsung berkomunikasi dengan Allah. Kecintaan mereka kepada Allah semakin menjadi-jadi, semakin menggebu-gebu. Sehingga sahabat-sahabat mereka telah menjadi orang-orang yang merindukan kematian. Mereka merindukan perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi katakan setiap mengirimkan jamaah untuk pergi berjihad, kalau kalian tidak mau menerima Islam, tidak mau membayar jizyah, niscaya aku akan hantarkan satu pasukan yang mana mereka semua mencintai kematian melebihi kalian mencintai dunia. Kini awak takut mati. Awak takut bersebuah ada Allah. Masalah awak kini. Masalah awak. Ternyata masalah yang terbesar apa? Wahan. Hubbud dunia, cinta dunia, takut mati. Hari-hari dunia saya dibahas. Pitih ke pitih. Ya. Cobalah hari-hari bicara iman, bicara amal. Naik iman, naik amal, meningkat amal. Kehidupan di dunia ini seperti orang sedang berpuasa.
Kapan kita berbuka? Ketika mati. Mati ya baru buku. Nah, itulah hari raya. Kematian orang beriman adalah hari raya bagi dia. Karena kematian adalah pintu gerbang perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka yakinilah perkara kau dunia kau bukan tapi tinggal. Kampung awak bukan seni Makkah. Kampung awak yang sesungguhnya itu di surga. Nenek moyang awak Adam dan Hawa berasal dari surga. Maka awak harus pulang kampung ke surga. Nah, maka jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bukan orang dunia. Kita adalah orang akhirat yang sedang berada di dunia. Dunia sementara, dunia tak lama. Sementara sekejap mati. Ya. Suku ndak suku. Ya. Memang kalau urusan kematian, ya, beda dengan kelahiran. Kalau lahiran memang orang lahir lebih duluan ayah daripada anak, tapi urusan kematian kadang-kadang lebih duluan cucu daripada nenek. Ya. Kematian tidak mencari orang tua, tidak mencari orang sakit. Kita takut satu dunia, takut ada COVID-19, takut ada corona, takut mati. Ke pasarnya nak takut itu, ke warnetnya nak takut itu, ke banknya nak takut itu, ke Indomaretnya nak takut itu, ke kantornya nak takut itu, ke masjid takutnya. Airport ada ditutup oleh pemerintah, masjid ditutup. Kita hidup di zaman fitnah. Tapi kini awak salah melawan. Guru awak kita tahu, ikut saja. Ikut salah. Iyo nenyo ane lalu dakwah. Jadi kini dan rindu ke masjid lah. Tapi yakinkan masjid jiwa aman. Yakinkan tak ada orang yang terpapar di situ. Jangan palu-palu ada orang dulu. Kalau iyo lo ada corona itu semua lewat dalam hati kita dan percaya ya do. Kau konspirasi dan seluruh orang, bahkan orang paling bodoh di dunia pun tahu kau konspirasi. Ikut permainan dari elit global, permainan antara perang bisnis. Perang bisnis, perang dagang. Ada orang yang terkena corona, kena penyakit bawaan, gula, jantung, sebagainya. Sehingga waktunya habis, sekian mati. Tapi kalau mati di zaman kini, tertuduh sebagai mati gara-gara corona. Tapi jangan takutlah. Mati kena wabah bukanlah sebuah aib. Bahkan di dalam hadis Nabi mengatakan orang yang mati kena wabah ini sebagai seorang syuhada. Ada sahabat yang meninggal kena wabah juga. Jadi apa-apa ibu-ibu di sana, kawan-kawan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kini wak perbaiki diri wak perbaiki iman wak, ndak usah dagang kecek orang. Tangan wak dua nya muli orang sekampung. Balo ndak mungkin kita menutup mulut semua orang. Apa yang harus kita lakukan? Tutup saja telinga. Tutup saja telinga. Terus berjalan sampai berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Kadangkala awak perlu pura-pura pakar, pura-pura tuli. Makanya syariat orang azan itu, orang kalau mulai berdakwah mengajak orang kepada Allah, apa syariatnya? Tutup telinga. Salah satu sunnah daripada azan itu menutup telinga. Maka jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Aku terakhir aku cerita, ada 5 oleh ikua koncek kodok ya, ada 15 ekor kodok. Hanya meloncek-loncek, kiranya 5 ikua masuk ke lubang. Lah dengar cerita gua. 5 ikua masuk ke lubang, 10 ikua di atas, 5 ikua di bawah. Maka 5 ikua berjuanglah, berjuangnya mati-matian ingin keluar. Ingin keluar daripada lubang tadi. Tapi lubang gua lumayan dalam. Sehingga lah 10 kali meloncek, 20 kali meloncek, dan keluar aja. Akhirnya 10 ikua kawan di atas gua, Allah putus asa, mengembosi. Akhirnya kawan di atas, woi, dan di bawah, pasrah salah, tunggu selagi keajaiban datang, dan mungkin kalian bisa keluar. Dia patahkan semangatnya kawan ini, dia 10 ikua. Dia gembosi, Allah meloncek-loncek, tak bodoh, tak mungkin keluar, pasrah aja, tunggu keajaiban datang. Akhirnya, sampai ikua koncek, ikut terpengaruh. Sampai ikua koncek, berhenti meloncek. Dan seikua, ketika dia teriaki kawannya itu, walau berhenti, nak mungkin loh, alamak. Semakin semangatnya, semakin dia sorak orang di atas, semakin semangatnya. Dia mundur, dia meloncek, kira loncat, dan terakhir itu sampai dia keluar. Suksesnya. Heran seluruhnya. 10 ekor. Ternyata setelah diselidiki, 1 ekor kodok dan terakhir dia kira pakak. Telinganya tuli. Nyesangkunya 10 ekor dia tega bagi semangat.
bersorak-sorak. Jadi iko bertamsilan. Ketika kita sudah mulai berhijrah, maka kadangkala kita perlu pura-pura tuli, tutup telinga. Tidak mungkin menutup muncung orang, tutup telinga. Tanggal 2, muncung orang banyak. Sekampung ribuan muncung orang. Cime, apa dia sana? Caci maki orang tidak akan membuat kita hina. Pujian orang tidak akan membuat kita terbang. Ikhlas tasihoniyah. Jadi kajiwa gini kok apa? Di bulan Ramadan baca mendapatkan Lailatul Qadar, syarat yang pertama bersihkan hati. Bersihkan hati, bersihkan hati dari kesyirikan, perbanyak hidupkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Perbanyak niat i'tikaf. Sekarang karena masjid terlockdown, masjid terkunci. Sekarang niat i'tikaf di musala-musala kita di rumah. Rumah-rumah kita kan ada tapi semayang. Biasa tiap rumah orang-orang itu ada sampai suraunya surau kita. Situ i'tikaf. I'tikaf situ. Tapi kalau memang ada masjid dan aman, masjid dan panitia pengurusnya mengizinkan untuk i'tikaf ke masjid. Jangan ditinggalkan masjid. Jangan ditinggalkan masjid. Ya. Rumah Allah, rumahnya Rasulullah, rumahnya orang-orang bertakwa, rumahnya orang-orang beriman. Tapi sekiranya tidak memungkinkan jadi fitnah, kok masuk penjara lo gara-gara ke masjid kan ada tuh di Jakarta kan, yang nekatnya semuanya Jumat kan, tangkap oleh polisi ya, masuk penjara imamnya, katanya masuk penjara lo. Kok mau itu lo jadinya cari rumah sih lo nih, ya, mencari rumah sih. Salat di rumah tetap dapat fadilah karena mengikuti fatwa ulama. Ulama membolehkan. Kalau ulama kok salah fatwanya, seandainya salah fatwa ulama maka dapat nilai poin 1. Tapi kalau benar fatwanya dapat 2. Jadi kita tidak usah debat masalah ini. Silahkan ikut ulama-ulama yang ikut arahan pemerintah, sabar sampai perintah buka itu datang. Tapi ada ulama-ulama salaf, ulama-ulama di kampung-kampung di madrasah, mereka tidak setuju dengan penutupan masjid, mereka tetap di masjid, ikuti mereka juga. Jadi ulama itu ada ulama di dalam pemerintahan, ada ulama di luar pemerintahan. Jadi bukan ulama cuma bukan MUI aja, tapi banyak ulama guru-guru kita yang lain yang menginstruksikan untuk tetap memakmurkan masjid. Karena hanya orang-orang mereka punya dalil juga, orang yang memakmurkan masjid akan selamat dari fitnah. Itu mai ya, jadi orang baik, jaga sembahyang di awal waktu, taklim dihidupkan tiap hari, baca Quran dibaca, usahakan 1 juz tiap hari. Salawat, awak berusaha ya, mai kawan-kawan semua mama apa-apa melazimkan salawat 10.000 kali setiap hari. Itu amalan dia jadi urus 10.000 kali salawat setiap hari. Duduk salawat Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad. Satu salawat 10 rahmat bercurah-curah. Minimal 100 pagi, 100 sore salawat. 100 tasbihat, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Kemudian 100 kali istighfar setiap hari. Ya. Kemudian zikir diperbanyak dan akhlak diperbaiki. Mai katakan satu kalimat itu dari dulu di Lombok ada Om Di. Sebaik-baik saya lebih baik orang lain, seburuk-buruk orang lain lebih buruk saya. Katakan kalimat itu. Kok intisari ajaran Islam? Tasawuf, menghinakan diri sehina-hinanya sampai tidak ada lagi orang yang menghina kita. Rendahkan diri serendah-rendahnya sampai tidak ada lagi orang yang mampu merendahkan awak. Kalau orang menghina awak, mencaci awak, kecekan terima kasih. Itu baru segetik kesalahan saya yang kalian tahu. Masih banyak kesalahan awak dan apa anda tahu lagi. Ya. Tinggalkan perdebatan meskipun kita benar. Tinggalkan perdebatan meskipun kita benar. Nah ini penting. Lalu ikhlas, ciri-ciri orang ikhlas, dipuji nggak senang hati, dibully nggak sakit hati. Dan yang terakhir, banyak-banyaklah ingat mati. Mudah-mudahan kita bisa mati di tempat yang terbaik, di rumahnya Allah. Kalau bisa di Madinah, mati seperti mati guru saya, Syekh Ahmad Khan. Ada satu orang guru saya di Pakistan. Dia meninggal meninggal ya ilham bapak sebelumnya Pak Bu. Meninggalnya di dalam Masjid Nabawi, di samping Raudhah makamnya Rasulullah, di malam 27 Ramadan, jam 2 malam ketika sholat malam. Ketika sujud sholat malam di malam 27 bulan Ramadan, dia meninggal di samping makamnya Rasulullah SAW. Namanya Maulana Said Ahmad Khan. Kapan-kapan kalau ada majlis lagi kita bercerita tentang beliau. Seorang wali Allah yang dia pergi ke Madinah, kemudian dia bakar paspornya. Dia nggak mau balik lagi. Dia ingin mati di Madinah. Subhanallah. Dan itu pernah dicontohkan oleh Sayyidina Umar, ingin meninggal di Madinah berdoa. Akhirnya Sayyidina Umar yang tadi dulunya seorang preman
yang hendak membunuh Rasulullah SAW akhirnya terbaring di sisi Nabi SAW di Madinah, di sampingnya Abu Bakar. Oke, sahabat sekalian, mungkin itu kajian ini apa-apa, ama-ama, kawan-kawan seluruhnya. Kalau ada pertanyaan, boleh satu pertanyaan terakhir lagi.